Shalom. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Yes. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Kita mau melepaskan roh kita hanya untuk kepada Tuhan Yesus, hanya untuk kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Salam juga buat saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada yang mengikuti online di GKKI Penabur Benih Sukabumi. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memuji menyembah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan apa yang menjadi pergumulan beban hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan roh kami Tuhan Yesus hanya kepada Engkau Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami. Tempat ini juga Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa jahat, kuasa iblis tidak bisa mengganggu kami, karena Engkau di pihak kami, karena Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berjalan dalam
kau berterima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Engkau yang begitu luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau menjabang melawat mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menembus Tuhan ke penjuru dunia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang berlutut untuk memuji menyembah kepada Engkau Tuhan Yesus, dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Yes, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Yes. Dan kita punya sahabat yang begitu setia, yaitu namanya siapa? Yes. Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan.
kasih. Silakan duduk. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan isi hati Tuhan. Ya Tuhanku, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan hamba-Mu, tanggalkan apa yang menjadi pengetahuannya dan kehebatannya Tuhan Yesus. Tuhan juga menguruskan kami juga Tuhan Yesus, tempat ini Tuhan Yesus. Kuasa jahat, kuasa gelap tidak berhak Tuhan untuk mengacau kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Memberkati murati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kami tidak mau hanya mendengar Tuhan Yesus, tapi kami menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku akan menyerah dalam perbuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal ini, ku menanggap aku berserah dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, persilakan hamba-Nya untuk menyatakan itu satu kali. Firman-Mu berkata Kau besertaku, katakan maka kuat roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, Kau pertolongan dan perlindungan bagiku. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus di tempat raya semua aku berserah. Amin, amin Tuhan. Ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara bangkit bagi kita angkat pujian dari Allah. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Saudara percaya ada Tuhan Yesus, maka kuat roh dan jiwa. Ini Dia selalu menyatakan firman-Nya dalam hidup. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kita percaya ada tangan Tuhan Yesus di setiap langkah yang selalu menuntun, membimbing, mengarahkan setiap langkah hidupmu. Ada tangan Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan persoalan dalam hidup, percayalah, ini Allah yang siap. Tuhan beri kekuatan bagiku, dan daya sehidup amin, amin Tuhan. Ku menangkap aku berserah di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Di tengah badai hidup, kami nggak akan menyerah Tuhan, karena kami punya Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Di dalam nama Yesus, bertolonglah Inna Rabatan Kasyani. Saudara percaya dan ini ada tangan Tuhan. Shiribi az, Shiribi arah Yesus. Amin. Katakan Yesusku Raja. Katakan Yesusku, Yesusku Raja. Sekali lagi katakan Yesusku Raja. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar katakan sandena naraya sale. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Ku percaya, oh diberikan inaraya se. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan melawat menjamah setiap hidup kami. Baharui hati batin jiwa roh kami Tuhan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, bajak hati kami, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu melingkupi kami. Di tempat ini ada urapan Tuhan turun bagi setiap kami. Bahkan yang mengikuti lagi streaming Tuhan, kami diurapi, diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Bahkan yang susah Tuhan beri penghiburan. Karena di dalam hidup kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, berkuasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba. Karena aku percaya Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang ahli-ahli. Aku bersyukur Tuhan, kami mau buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Shalom. Shalom. Wow, angkatan kita sudah banyak di tempat ini yang bersuka cita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau kasih kesaksian dulu sedikit ya. Saudara, saat tadi kami menara doa dunia yaitu RTOD, ya kami memuji menyembah Tuhan. Ya setelah dari negara China baru kita Indonesia. Saat kita memuji menyembah Tuhan, saya waktu ketika Pak Andri mengangkat pujian karya terbesar, saya merasakan kasih Tuhan begitu mengalir saudara. Dan Tuhan nyatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Ini kita baca dulu ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 ya. Saya sangat ingat firman ini, kita mau baca sama-sama ya. Baca sama-sama. Inilah firman bagi setiap kita 2-3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kita saudara, Tuhan katakan apa? Kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada amin saudara? Amin. Inilah firman bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Tapi hari ini sudah kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Amin. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi hidup saudara dan saya di tempat ini. Ada kuasanya, kasihnya, pertolongannya, urapannya begitu nyata
bagi setiap kita yang selalu mengangkat tangan pada Tuhan, berseru, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Saya percaya justru disitulah saat kita punya kelemahan, kuasa Tuhan bekerja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya pulang di tempat ini sudah mengalami mujizat keajaiban Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi firman Tuhan saat ini kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Ya, saya beri judul kasih tanpa pamrih. Ya, kita lihat ya, sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan untuk saling menghormati, saling mengasihi. 2, 3. Hormatilah semua orang. Ini perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Hormatilah semua orang. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya hormat kepada semua orang. Nggak boleh pilih kasih, ya. Yang baik baru kita hormati, yang nggak baik kita tinggalin, nggak dihormati. Tidak. Inilah perintah Tuhan. 2, 3. Saudara-saudaramu takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji nama Tuhan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara, saya percaya saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan supaya hidup saudara dan saya saling mengasihi dan saling menaruh hormat satu dengan yang lain. Tadi pujian mengatakan, ya, jika kita bersatu, saudara seiman bergandeng tangan, maka firman Tuhan pujian mengatakan apa tadi, saudara? Apa saudara tadi? Ya, ketika kita bersatu di dalam persekutuan, ada berkat yang Tuhan berikan. Ada damai, ada sukacita, ada berkat yang Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya. Bergandengan tangan, amin. Penabur benih selalu bergandeng tangan, amin. Karena Tuhan melihat hati hidup saudara. Satu hal yang Tuhan katakan buat saudara dan saya hari ini, inilah akhir zaman, saudara. Yuk kita bangkit, anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan melihat posisi kita di mana, tapi kita mau melihat apa yang Tuhan perintahkan hari ini buat saudara dan saya. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, satu yang Tuhan katakan, miliki kasih dalam hidup. Katakan bersama saya, miliki apa? Kasih. Karena dalam buah roh yang pertama itu apa, saudara? Kasih. Dan itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita gereja apa, saudara? GKKI Penabur Benih, Gereja Kasih Kristus Indonesia. Harus ada kasih itu jadi nyata dalam hidup kita. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, kasih adalah kekuatan buat hidup saudara dan saya. Karena dengan kasih itu dapat mempersatukan jemaat penabur benih satu dengan yang lain, saling mengasihi. Ada amin? Amin. Makanya jemaat penabur benih kita boleh bersatu. Ada kasih Kristus. Kasih ini bukan perasaan, saudara. Seringkali kita salah loh. Seringkali kita menganggap kasih ini sebuah perasaan. Wah, dia baik sama saya, makanya saya mengasihi dia. Hati-hati ya. Wah, dia perhatian sama saya, makanya saya mengasihi dia. Jadi kasih itu bukan perasaan, bukan, saudara. Kasih kita harus kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita tanpa syarat. Katakan kiri kananmu, tanpa syarat. Kenapa, saudara? Karena kasih Kristus. Yesus mengasihi hidup saudara
saudara dan saya nggak pandang bulu siapa saudara. Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Tidak. Dia begitu mengasihi hidup saudara dan saya, begitupun di tempat ini. Saudara, tidak, Tuhan nggak melihat siapa saudara, orang kaya, orang miskin, tidak. Jabatanmu, kedudukanmu, tidak. Kehebatanmu, enggak. Tuhan nggak lihat itu. Tapi Yesus sangat mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Makanya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, yuk anak-anak Tuhan di tempat ini belajar mencerminkan kehidupan sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita boleh memiliki karakter Tuhan Yesus, mengasihi tanpa syarat. Katakan yuk kiri kananmu, mengasihi tanpa syarat. Amin saudara. Amin. Kita belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita mau lakukan dalam hidup kita, karena kita melihat kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya begitu besar. Dia rela mati di kayu salib untuk mengorbankan nyawanya, hidupnya. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Itu bukti kasih Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, saya mengajak yang pertama, di akhir zaman ini miliki kasih. Katakan kiri kanan, miliki kasih. Miliki kasih. Bukan hanya memiliki kasih, kita pun harus menaruh apa tadi? Hormatilah semua orang. Kasihilah. Jangan pilih kasih. Saya mau menghormati si A kalau dia menghormati saya. Tapi kalau dia tidak menghormati saya, oh jangan harap saya menghormati. Hati-hati saudara. Ini firman. Ini yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Ini firman pedang bermata dua buat saya dan buat saudara loh saudara. Hormatilah semua orang. Apakah kita bisa menghormati semua orang? Tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa mengasihi semua orang? Sekalipun itu musuh kita? Siapa yang bilang bisa? Angkat tangannya. Siapa yang gak bisa? Angkat tangannya. Sulit, betul. Sulit, Bu. Tapi Tuhan mengajarkan saudara dan saya di tempat ini, anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau menerima berkat yang dari Tuhan melimpah mengalir dalam hidupmu, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat ilahi turun dalam hidupmu. Belajar ini perintah Tuhan. Hormatilah semua orang. Jangan melihat kedudukan, jabatan. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya enggak melihat kedudukan, jabatan. Semua di tempat ini semua sama rata. Kita murid Tuhan Yesus, kita milik kepunyaan Tuhan. Kita bangun bersama, tumbuh, berkembang, berkualitas di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya tidak dekat sama orang kaya. Di sini banyak orang kaya enggak? Orang kaya semua di Penabur Benih. Saya bangga jemaat Penabur Benih kaya semua. Amin. Katakan bersama saya kaya. Saya kaya. Kaya hati. Kaya apanya saudara? Jangan terkecoh. Jemaat Penabur Benih kita kaya rohaninya. Amin. Jabatan, kedudukan, harta tidak membuat kita bahagia. Yang membuat saya bahagia ketika rohani saya bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas di dalam Yesus. Maka engkau akan disebut orang kaya. Makanya saudara, saya bukan sombong. Saya sebagai hamba Tuhan, saya dekat dengan orang-orang kaya di tempat ini semua. Karena jemaat Penabur Benih orang kaya. Semuanya. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Betul, sulit, betul, susah. Untuk menghargai perbedaan itu enggak gampang saudara. Jujur. Untuk menghargai satu dengan yang lain, untuk menghargai perbedaan satu dengan yang lain, itu enggak gampang, susah. Untuk menghormati pun itu susah. Untuk mengasihi satu dengan yang lain pun betul itu
susah. Tapi inilah firman Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan ajarkan. Supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya di mana minus plusnya. Tapi saya percaya di dalam hidup saudara dan saya, apapun kelemahan kita, ketika kita hidup tinggal di dalam Tuhan dan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka firman ini yang menguatkan setiap hidup kita. Ada amin, saudara? Manusia boleh tidak memandangmu, manusia boleh merendahkan engkau, manusia boleh meremehkan engkau, tapi dengar baik-baik. Betul, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Betul, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Setiap pribadi punya kekurangan, punya kelemahan. Setiap pribadi punya celah masing-masing. Tapi kalau kita punya kasih Kristus di hati kita, saya percaya kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada amin, saudara? Kita belajar. Inilah waktunya, saudara. Inilah waktunya kita berubah. Inilah waktunya kita bertobat. Inilah waktunya kita bangkit, anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang percaya. Rohaninya, wah, melayani. Mungkin kayak saya khotbah, saudara. Tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Nggak ada kasih. Mungkin saya khotbah di sini di mimbar, tapi saya nggak punya kasih. Nggak punya karakter Kristus. Hati Tuhan sedih nggak? Sedih. Karena yang dilihat Tuhan bukan kegiatanmu, bukan pelayananmu. Yang dilihat Tuhan adalah hatimu, rohanimu. Apakah engkau benar-benar memiliki kasih? Mari hari ini saudara kita sadar bahwa kita semua adalah dari debu tanah. Gak ada yang patut kita sombongkan. Gak ada yang patut kita banggakan dalam hidup kita. Makanya dengar baik-baik. Saudara dan saya dari debu tanah. Dan kelak saudara akan kembali menjadi tanah. Makanya kita tidak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup kita. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena ini ajaran yang Tuhan bilang. Takutlah akan Allah, Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, pasti dia bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Ini saudara. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, dalam Kejadian 2 ayat 7 Patriko. Kita buka yuk Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Jadi ingat ya, gak ada yang patut kita sombongkan. Semua kita diciptakan Tuhan sama gak? Sama. Dari apa? Debu tanah. Gak ada Bulani diciptakan dari emas. Ya. Dari apa? Debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita semua sama diciptakan Tuhan dari debu tanah. Makanya Tuhan ajarkan di dalam setiap hidup kita, tidak ada perbedaan di antara kita. Amin saudara. Yuk buka Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Yuk kita baca lagi ya. Pengkhotbah. Ya, 2-3. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi saudara, apa yang kita banggakan dalam hidup kita? Gak ada. Makanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini miliki
hati yang mengasihi. Pertama Tuhan, dua sesama. Tidak pilih kasih, kita semua sama. Karena kita diciptakan dari debu dan tanah. Dan suatu saat saudara dan saya, kita sama-sama akan kembali menjadi debu tanah, dikuburkan. Tapi roh, orang-orang yang percaya pada Tuhan akan kembali kepada Allah. Pada Tuhan Yesus. Siapa yang menjemput? Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput setiap kita. Amin saudara. Sebab itu saudara, artinya apa? Artinya di dalam firman Tuhan, kita adalah makhluk yang fana di dunia ini, yang sementara. Tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Kalau saudara punya mobil, punya rumah, saudara diberkati, itulah bonus dari Tuhan. Itulah berkat dari Tuhan. Kita manage, kita menjaga berkat yang Tuhan beri. Tapi yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa firmannya? Yuk punya kasih. Luar biasa. Satu hal yang saudara dan saya patut syukuri. Kita patut mengucap syukur. Karena semua yang bersumber yang ada dalam hidup kita, itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus. Kita sadar saudara. Ada amin? Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semua pemberian dari siapa? Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang alat-alat kepercayaan Tuhan. Makanya kita jaga. Saya rindu setiap kita boleh bersatu, boleh bergandeng tangan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hidup rukun bersama. Keluarga hidup rukun. Kita sebagai persekutuan komunitas iman, kita juga harus hidup rukun. Satu dengan yang lain, bergandeng tangan. Amin saudara. Siap saudara? Kita mau hidup rukun bergandeng tangan. Puji nama Tuhan saudara. Inilah firman Tuhan yang Tuhan katakan bagi saudara dan saya. Luar biasa, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bernafas. Itu pun berkat kasih karunia yang Tuhan beri. Yang Tuhan ingatkan malam hari ini buat saudara-saudara dan saya secara pribadi. Artinya di dalam kelemahan, di dalam ketidaksempurnaan, disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan gak pernah membiarkan hidup saudara dan saya. Di saat kita memiliki kelemahan, kekurangan, ada celah dalam hidup kita. Karena kita bukan manusia yang sempurna, betul. Tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu ada kasih Kristus dalam hidup saya, ada karakter Kristus dalam hidup saya. Maka saya percaya ada berkat yang Tuhan nyatakan buat hidup saya. Ada amin saudara? Jadi saya mau katakan, di dalam segala kelemahan-kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Disitulah dimana Tuhan menyatakan kuasanya bagi saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan amin. Disitulah saat kelemahan kita ada, di mana Tuhan menyatakan kesempurnaannya buat hidup saudara-saudara di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Di saat saya punya kelemahan, disitulah Tuhan menyatakan kekuatannya bagi setiap kita. Makanya saudara, kita tetap berdiri kokoh, tegakkan kepala kita, tetap mengiring Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap mencintai Tuhan.
Jangan kita menyanyikan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi saat ada badai, masalah, persoalan, tantangan dalam hidup kita, mana Tuhan gak tolong saya? Mana Tuhan gak sembuhkan saya? Katanya saat saya mengalami kelemahan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Tapi kembali pada imanmu, kembali pada pengiringanmu pada Tuhan. Engkau taat sama firman. Kau menghormati nggak ketika Tuhan ajarkan? Hormatilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Kita lakukan nggak? Tuhan katakan bagaimana kamu mengasihi orang yang, kata Yesus, bagaimana kau mengasihi aku yang tidak kelihatan, yang di depan mata aja kamu tidak bisa Gak ada ya di tempat ini. Puji Tuhan. Saya suka cita penabur benih saling mengasihi, saling bersatu, bergandeng tangan. Makanya ketika kita mengatakan, Tuhan saya mengasihi, saya mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Tapi kata Tuhan, bohong. Ku mau cinta Yesus. Kata Yesus, bohong. Udah lalu yang bilang. Kadang-kadang kita seperti ini, mengangkat nyanyian pujian, saya cinta Yesus. Tapi Tuhan bilang bohong. Yang di depan mata aja, yang kasat mata, dilihat oleh mata, kamu tidak bisa mengasihi. Apalagi aku yang gak kelihatan. Apakah kamu bisa setia sama aku? Amin, saudara. Sebab itu hari ini kita mau kembalikan kasih kita pada Tuhan dan sesama. Belajar, saudara. Bu, kalau orang nyakitin saya gimana? Kalau kita punya kasih dalam hati kita, kita bisa kita lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Karena orang yang menyakiti kita bukan urusan dengan kita. Dia sedang berperkara dengan siapa? Tuhan. Lakukan bagianmu. Apa bagian kita? Tetap mengasihi. Tuhan yang mengerjakan bagiannya Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yuk. Sekali lagi saya mau katakan, kita dari debu tanah. Tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita. Ya, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih pintar di tempat ini. Kita semua punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi saya percaya sebagai orang yang lemah, yang tidak sempurna ini, tidak ada alasan untuk saya angkuh, untuk saya sombong, untuk saya menyombongkan diri. Kenapa, saudara? Untuk saya merasa lebih hebat? Tidak. Hari ini, saudara, Tuhan katakan bagi setiap kita, yuk, introspeksi diri kita. Lihat pada diri kita sendiri. Kita mau berubah. Kita mau belajar mengenal diri kita sendiri. Mengenal sesama gampang nggak? Gampang. Saya kenal Pak Andri, saya kenal Michael. Tapi seringkali kita melupakan untuk mengenal diri kita sendiri. Apakah ada kasih dalam hidup kita? Apakah kita menghormati sesama kita? Itu yang Tuhan ajarkan hari ini. Yuk belajar mengenal diri kita sendiri. Katakan kiri kananmu, belajar mengenal dirimu sendiri ya. Amin. Amin. Kita belajar mengenal kekurangan kita. Kita belajar mengenal celah-celah di dalam hidup kita. Kita belajar mengenal segala keterbatasan dalam hidup kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita, wah saya nih kekurangan saya ini, wah saya nih celah saya ini, sombong. Ketika saya mengenal diri saya sendiri, pasti saya 2P. 1, bertobat. 2, berubah. Ada pertobatan, ada perubahan. Orang yang mengenal dirinya sendiri,
Yang pertama ada kasih, dua menaruh hormat pada sesama, ketiga ada perubahan, ada pertobatan. Dia mau diubahkan oleh firman. Ketika dia ditegur oleh firman, nggak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, dia lakukan, dia kerjakan dalam hidupnya. Artinya apa? Dia menyadari, oh iya Tuhan, saya punya kelemahan. Oh iya Tuhan, saya punya keterbatasan. Oh iya Tuhan, saya punya kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau berubah. Aku mau punya kasih dan rasa hormat kepada siapapun. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena orang yang pengenalan akan dirinya sendiri, pasti dia ada perubahan. Kalau orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang sombong rohani. Hati-hati, Tuhan gak suka. Tuhan gak mau, saudara. Dengar baik-baik. Ketika kita belajar firman Tuhan ini, penggenapan firman Tuhan akan Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya. Ada kelimpahan yang Tuhan beri. Ada berkat yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Karena saya percaya, saat saya lemah, kuasa Tuhan tidak terbatas. Saudara akan menerima pintu masuk yang Tuhan sudah buka buat engkau. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan akan bukakan bagi engkau. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Kuncinya ini firman Tuhan. Hormatilah sesama. Dan kasihilah sesamamu. Biarlah ada kasih di dalam hati kehidupan kita. Jangan pandang bulu ya. Tetap maju. Tetap kita bergandeng tangan. Ada keunitian, ada kesatuan. Amin saudara. Puji nama Tuhan saudara. Kita belajar hari ini. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun saya katakan orang memusuhimu, orang membencimu, walaupun orang tidak menganggapmu, walaupun orang meremehkanmu, seringkali kita menganggap mereka itu apa kita? Musuh. Saat orang tidak menghormati saya, saat orang tidak menghargai saya, seringkali saya menganggap mereka itu apa saudara? Musuh. Tapi kalau kita mau mengenal diri kita sendiri, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, saya mau berubah. Saya yang lebih dulu menghormati, saya yang lebih dulu mengasihi. Ada amin saudara? Gak usah didahului. Tapi mulai dari dalam diri saya mau mengasihi, saya mau menghormati. Karena kita anak-anak Allah. Katakan bersama saya anak Allah. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya, kalau saya hidup memiliki karakter Yesus, yaitu mengasihi. Beri tepuk tangan buat kita. Siap saudara? Inilah kasih karunia yang Tuhan beri. Makanya kata firman Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Saat kelemahanmu, kuasaku bekerja. Kuncinya apa? Sadar diri. Mengenal diri kita. Kita boleh mengenal orang yang ada di depan kita. Kita boleh mengenal orang tua kita. Kita boleh mengenal saudara kita. Mengenal suami istri kita. Boleh mengenal. Tapi seringkali kita mengelupakan tentang diri kita sendiri. Nggak mengenal siapa saya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan. Yuk kita baca sekali lagi ayat ini. Buka lagi ya, Petrus. Saya hafal banget firman Tuhan ini, saudara. Ya, yuk kita kembali. Kita mau bercermin dalam hidup kita. Oh ini dulu. 1 Korintus 13 ayat 4. Yuk. 2, 3. Kasih itu apa saudara? Saudara yang baca. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Katakan, itu saya.
Amin. Orang yang mengenal dirinya sendiri pasti punya kesabaran. Bukan emosinya dulu yang meledak, tapi punya sabar. Jadi sabar ya saudara ya. Itulah bukti dari kasih. Kasih itu sabar. Murah hati, suka memberi. Memberi apa? Pengampunan. Tidak cemburu, tidak iri, tidak memegahkan diri, itu tidak sombong. Yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus. Yuk jemaat yang baca ya. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudara, orang yang takut akan Allah, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti punya rasa hormat kepada semua orang. Orang yang takut akan Allah, dia pasti punya kasih, tidak pandang bulu. Pada siapa? Saudara-saudara. Ya, inilah. Bahkan menghormati raja. Raja itu pemimpin. Kita menaruh hormat. Semuanya kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hari ini saudara, inilah waktunya kita untuk berubah, bertobat. Kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Karena inilah waktunya akhir zaman. Karena saudara, suatu saat kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Karena firman Tuhan sudah jelas. Kita dari debu tanah akan kembali menjadi tanah. Dan roh kita akan kembali pada Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan. Kita anak-anak Allah. Jadi tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan dalam hidup kita. Saya mau tekankan sekali lagi terakhir, kasih bukan hanya sekedar perasaan. Jangan ya saudara. Kasih bukan sekedar apa? Perasaan. Perasaan dia baik sama saya baru mengasihi. Bukan perasaan. Dia perhatian sama saya, baru saya mengasihi. Tidak. Kasih itu bukan perasaan, tapi kasih itu prinsip buat hidup anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Amin. Status orang yang percaya ternyata tidak menjamin kualitas rohani kita. Kenapa saya katakan? Saya khotbah setiap hari, saya bawa firman, saya jadi pendoa, saya jadi WL, saya jadi singer, saya melakukan hal-hal kegiatan rohani yang luar biasa, melayani ke sana ke sini, tapi kualitas rohani saya nol. Tidak ada kasih. Hal ini saudara akan mengaburkan pandangan. Jadi yang dilihat manusia itu bukan kegiatan rohani. Pasti manusia melihat, Bulani, wah luar biasa pelayanannya hebat, kemana. Tapi saya nggak ada kasih. Tuhan bilang apa? Maaf, aku tidak mengenal engkau. Siapa yang rugi? Saya yang rugi. Saat saya kembali dari debu menjadi tanah, roh saya bukan Tuhan Yesus yang jemput. Kata Tuhan, maaf, aku gak mengenal engkau. Rohanimu boleh luar biasa, tapi Tuhan katakan, yuk mari. Apakah hal rohani itu nyata adanya perubahan, adanya pertobatan di dalam hidup saudara dan saya hari ini? Ada amin? Ada apa saudara? Perubahan dan pertobatan. Seberapa banyak yang mau berubah? Seberapa banyak yang mau bertobat? Puji nama Tuhan. Kita sama-sama hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dari Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kita mengangkat pujian. Roh yang hidup penuhi aku. Saya mau tekankan saudara, mari kita miliki kasih tanpa syarat.
seperti karakter Tuhan Yesus, seperti Tuhan sudah beri teladan bagi setiap kita. Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan di penabur benih di tempat ini ya memiliki kasih, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan pasti dia bisa menghormati siapapun dalam kondisi keadaan apapun. Dia selalu menaruh hormat. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita seringkali mengatakan, aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau menyukakan hati Tuhan. Tapi hidup kita tidak ada perubahan, hidup kita tidak ada pertobatan. Hal ini yang membuat Tuhan sedih. Tapi hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya hidup kita boleh ada perubahan, pertobatan. Hidup yang menjadi berkat, hidup saling mengasihi, saling bergandeng tangan, bersekutu bersatu. Oleh sebab itu kita percaya ada berkat yang Allah nyatakan, sediakan. Kalau rumah tanggamu ada kesatuan, keunity, ada berkat yang Tuhan nyatakan. Di dalam pelayanan ada kesatuan, saling mengasihi, saling bergandeng tangan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun yang kau lakukan, ketika ada persekutuan kasih, ada berkat yang Tuhan beri buat saudara saya. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka dalam hidup. Mari kita angkat pujian. Biarlah hari ini roh yang hidup memenuhi setiap hati saudara dan saya. Roh Kudus yang bekerja. Roh yang hidup, katakan, penuhi aku Roh Kudus, mengalir di dalamku. Karena aku percaya ketika ada roh Tuhan dalam hidupku, aku bisa menghormati, bisa mengasihi. Aku memiliki karakter Kristus. Roh yang hidup penuhi aku Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan, ku buka hatiku Tuhan dalam nama Yesus. Jamah kami di tempat ini Bapa. Ku dikirim Lord Jesus. Seluruh hidupku di altarmu. Katakan, Tuhan Yesus, ku buka hatiku Tuhan. Indah
dahsyat. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hati. Biarlah firman ini mengubahkan sikap hati kami. Hidupi firman di dalam hidup kami. Ada pertobatan, ada perubahan. Uribi abasye. Karena dalam hati kami ada kasih Kristus. Kami mau lakukan itu Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau lakukan. Kami menjadi kebenaran firman-Mu hari ini. Karena kami percaya saat kami Tuhan mengenal diri kami ada perubahan. Ada kasih yang tidak bersyarat, sama seperti yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Begitupun hidup kami. Kami mau saling menghormati sesama kami, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Kami boleh bergandeng tangan semuanya Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati jemaat penabur benih, berkati anak-anak yang mengikuti live streaming. Kami percaya ada perubahan, ada berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Keluarga demi keluarga dipulihkan, dipersatukan kembali dengan tali kasih di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Bapa, sekalipun Tuhan kami punya tantangan, ada orang-orang yang memusuhi kami, mereka bukan musuh kami. Kami mau mengampuni dan memberkati mereka. Ikat kami dengan tali kasih, karena itu yang Tuhan ajarkan siang hari pada saat sore hari ini Bapa, yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami melakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Berkati jemaat penabur benih yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Ada kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan malam hari ini. Pembelaan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan mengalir, tercurah di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Yes, kita percaya firman Tuhan akan memberkati kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita. Kita mau berjalan apa yang Tuhan mau. Kita mampu untuk melalui semua itu karena tuntunan Roh Kudus. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Saya minta bisa untuk menjalankan persembahan. Ya Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan berkat dari ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai uang ini Tuhan untuk memperluas daerah-Mu Tuhan Yesus. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat memberi Tuhan kami tidak kekurangan, tapi kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu. Jemaat boleh dipersilakan berdiri. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati semua. Untuk doa syafaat, dengan hormat saya minta Ibu Kristanti untuk mendoakan ke depan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Amin. Mari kita doa sepakat, karena dengan doa sepakat kita ada kekuatan. Amin. Karena firman Tuhan bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan mendengarkan. Jadi Amin. kita lebih kuat lagi kalau sama-sama doa. Amin. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa semuanya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang paling mengerti hati kami. Layakan kami Tuhan, karena kami saat ini hendak menaikkan doa syafaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini Tuhan sedang mengalami masalah yang besar di dalam korupsi dan sebagainya Tuhan, bencana-bencana juga Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa ini Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan para pemimpin kami Tuhan, baik yang besar maupun yang kecil Tuhan, dan ajarkan kepada para pemimpin kami Tuhan untuk takut akan Engkau. Berikan kepada presiden kami, wakil presiden, para menteri Tuhan, MPR, DPR, eselon 1, eselon 2, TNI, Polri Tuhan, beserta jajaran-jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan, supaya mereka boleh melakukan dengan hati nurani Tuhan yang benar Tuhan, karena Engkau yang memberi ganjaran kepada setiap orang Tuhan setulus dengan perbuatannya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati Tuhan untuk pemberitaan firman yang disampaikan di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke sampai ke Pulau Rote Tuhan. Memberkati Tuhan yang disampaikan dari secara media sosial, media cetak Tuhan, online, onsite Tuhan, di gereja-gereja. Mari Tuhan, biarkanlah firman yang ditaburkan itu Tuhan menjadi firman yang hidup Tuhan, yang sanggup memisahkan jiwa dan tubuh Tuhan, jiwa dan roh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan itu akan masuk Tuhan, dan kami percaya apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan seturut kehendak-Mu. Amin. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang sakit Tuhan, sakit kecil, sakit besar maupun sakit parah Tuhan. Tuhan, kami percaya kami punya tabib di atas segala tabib Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat Tuhan. Mari Tuhan, yang saat ini Tuhan, Kau berikan iman Tuhan, karena kami percaya dengan iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Kami berdoa Tuhan, baik yang di rumah-rumah maupun di rumah sakit Tuhan, baik yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Mari saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan bagian yang sakitnya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini sedang sakit, mari pulihkan dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa bilu-Mu. Kami percaya kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir saat ini Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Engkau yang melakukannya Tuhan. Amin. Bapak, kami juga berdoa buat yang letih lesu dan berbeban berat saat ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Yang sedang mengalami masalah-masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, mari Tuhan Engkau yang sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Ciptakanlah Tuhan keberuntungan Tuhan, kedamaian Tuhan, dan mari Tuhan Engkau pulihkan ekonomi yang saat ini sedang dalam keadaan kurang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami keterikatan, baik keterikatan secara kekurangan kasih, kekurangan hampa karena kurang diperhatikan atau kekurangan apapun juga Tuhan, keterikatan dalam bentuk apapun Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau lepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya pada saat kami berdoa bersepakat Tuhan, Engkau bekerja Tuhan, Engkau bekerja. Amin. Yes. Kami percaya Tuhan, ikatan-ikatan terlepas Tuhan. Kami melihat di alam roh kami Tuhan, segala ikatan-ikatan itu terlepas oleh Engkau yang melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan yang sedang mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga jamah. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah. Yang sedang merindukan pasangan Tuhan, mari Engkau juga berikan pasangan yang cocok. Amin. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu memberikan yang terbaik Tuhan. Mari Tuhan yang belum mempunyai pasangan, berikan pasangan. Amin. Dalam Amin. Pertemukan dengan tulang rusuknya Tuhan. Amin. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang dari Engkau Tuhan. Kalau bukan dari Engkau Tuhan, itu pasti akan membawa kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan Tuhan. Tapi kalau yang dari Engkau Tuhan, kami percaya semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Yang sedang mengalami saat ini belum punya pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Yang saat ini sedang mengalami buah kandungannya, mari Tuhan Engkau bukakan buah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya waktumu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami belum menerima Tuhan apa yang Engkau janjikan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau punya waktu, Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala di tempat Tuhan, Ulani dan keluarganya Tuhan, anak cucu mantu Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. 1 minggu penuh Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, hanya ini yang dapat kami persembahkan, yaitu ucapan syukur lewat ibadah kami, lewat pujian penyembahan kami, boleh selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara arahkan hatimu. Saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan, mengalir minyak anggur gandum yang baru, tercurah mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai, mengurapi dan memberkati. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat untuk berkemah di rumah-rumahmu, berkemah dalam hidupmu, keluargamu, dan ada malaikat Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, bahkan menaungi, membentengi hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau memateraikan setiap kami umat-Mu di tempat ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus tercurah mengalir dalam hidup kami. Kami sudah menerima urapan Tuhan yang baru di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas setiap hidup kami dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Itulah iman kami. Engkau telah memberkati kami semua di tempat ini, baik yang mengikuti live streaming dengan berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah usaha bisnis ekonomi pekerjaan pelayanan kami, perluas setiap rencana-rencana dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Yesus. Kami sangat yakin di dalam nama Tuhan Yesus ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi, membentengi, mengurapi kami dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit tidak dapat mendekat. Kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat dalam hidup kami, tidak menimpa hidup kami. Karena dalam hidup kami ada Roh Tuhan Yesus hidup dalam hidup kami, sehingga ketakutan tidak dapat mendekat. Katakan sehingga kecemasan tidak dapat menimpa aku, karena aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Roh yang hidup memenuhi hidup aku. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.